Begitu sudah ada di atas, mulai ini Azazil karena berhasil naik ke atas, dia bertengger di tempat posisi yang paling tinggi, maka terbesit di hatinya. Maka di Al-Quran ada aba wastakbara. Azazil di hatinya sudah mulai ngomong, kayaknya yang paling banyak sujud ini makhluk cuman saya saja. Sepertinya saya bisa naik ke atas sampai ke tingkat 7 paling tinggi. Sepertinya zikir yang paling banyak cuman saya saja. Bahkan semua para malaikat belajar sama Azazil. Bahkan Azazil ngomong, ini pengikut yang paling banyak pun kayaknya juga saya. Tuh. Jadi kalau di antara kita ada yang berbicara di hati, kayaknya sujud saya sudah banyak, atau zikir saya sudah banyak, atau pengikut saya sudah banyak, roman-romannya memang diceritakan dari nariyah. Bisa jadi di tubuhnya ada sifat Azazil. Mulai sombong karena kedudukan lebih cepat naiknya. Itu dari langit pertama ke langit sampai ke 7, setiap tahapnya itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Ya, dari dunia 1000 tahun ditambah 7 berarti 8000 tahun dia ibadah. 8000 tahun dikali 1 hari, ya, 1 hari di alam sana sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta kali 8, ya, 8 juta tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba itu. Cuman ada satu kekurangan dia. Bahkan dia merotes gurunya. Gurunya dia adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, setiap malaikat zikirannya beda. Cuman malaikat Jibril zikirannya beda sama yang lain. Apa yang diucap oleh malaikat Jibril? Yaitu sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dipunya oleh Azazil. Azazil enggak punya baca sholawat. Cuman malaikat Jibril yang baca sholawat. Maka dikenal ada sholawat Jibril. Bunyinya sallallahu ala Muhammad. Maka malaikat Jibril punya kedudukan tinggi daripada malaikat yang lain. Karena apa? Malaikat Jibril sampai ditanya sama Azazil, ya guru, wahai Jibril, mau apa kau sebut-sebut nama ya Muhammad yang belum ada makhluknya? Kenapa kau sebut-sebut itu terus? Padahal nggak ada wujudnya. Itu malaikat Jibril saking pengen ketemunya sama Rasulullah, ya, ribuan tahun dia baca sallallahu ala Muhammad. Ribuan tahun baca sallallahu ala Muhammad, baru Allah kasih izin ketemu nurnya, nur Muhammad. Baru setelah Allah jadikan Rasulullah di muka bumi, baru bentuknya Rasulullah dia saksikan. Itu butuh ribuan tahun baca sholawat. Karena apa? Cinta sama Nabi Muhammad. Maka kedudukan malaikat Jibril melebihi malaikat-malaikat yang lainnya. Ini yang gak dipunya oleh Azazil. Disitulah kesombongan Azazil, ya, kesombongan Azazil. Maka Azazil tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad, ya. Azazil tidak suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Nama lain Azazil iblis. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang kalau dengar sholawat bawaannya benci aja, mungkin dia dari golongan Azazil. Iya, karena yang gak doyan sholawat itu hanya iblis. Seandainya iblis itu Azazil, dia baca sholawat sama Allah Subhanahu, sama Rasulullah, ya, itu mungkin derajatnya bisa dinaikkan nama Allah Ta'ala. Karena Azazil di saat di langit ke-7,
Allah sudah kasih izin dia naik ke langit ketujuh, mulai punya kesombongan. Begitu mulai punya kesombongan, dia merasa diri dia bisa segala-galanya. Karena Ajazil ini sakti, ada di langit ketujuh, ada di dasar bumi ketujuh. Jadi dia bisa ada di mana-mana. Di sorga pun ada, karena memang Allah kasih izin dia menjadi harisul jannah. Apa harisul jannah? Penjaga bahkan dia jadi khazinul jannah, pemegang kunci mutiara-mutiara sorga. Jadi jangan salah tuh. Tadi yang megang kunci sorga, yang jaga sorga, dan yang jaga permata-permata kunci-kunci sorga itu iblis. Cuman satu yang dia nggak punya kunci, yaitu Thariqat Muhammadiyah, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kunci-kunci mutiara yang lain insya-Allah dapat diraih. Nah, karena Ajazil ini sombong, Allah murka. Karena apa? Dia pengen melebihi lagi derajatnya. Dia pengen pakai kebesaran supaya diakui oleh pengikut-pengikutnya si malaikat-malaikat yang lain. Tapi Allah murka. Karena apa? Dia pengen pakai kibria, kebesaran Allah. Karena yang punya kebesaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah. Al-kibriya ridha Allah. Ya, kebesaran itu hanya selendang milik Allah Subhanahu wa taala. Iblis pengen pakai, maka Allah murka. Begitu murka, Allah kasih SP dia. Jadi bukan hanya orang kerja aja. Iblis itu jaga sorga, dikasih SP 1. Nah itu. Jadi karena saking sombongnya, ya, itu Allah murka sama Ajazil. Nah, kita alhamdulillah bisa berkumpul kayak gini, bisa ada nih. Ini kita hasil produk apa kalau mau tahu? Kita bisa ada ini hasil produk salawat Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya kisahkan waktu itu, di saat Nabi Adam pengen punya istri, karena tinggal sendiri di dalam sorga, dia merasa kesepian. Di sorga kebutuhan apa aja ada, mewah segala macam, cuman hambar hampa, bagai hidup nggak ada kembang. Bagai apa? Taman tak berbunga, bagai langit tak berbintang. Karena apa? Duit banyak segala macam, tapi nggak punya bini. Akhirnya Allah ciptakan istri, yaitu Siti Hawa dari rusuknya Nabi Adam. Begitu Nabi Adam ngelihat Siti Hawa, memang Siti Hawa cantik, mau langsung megang aja. Kan biasa gitu laki-laki ya, nggak boleh ngelihat ikan, baik udah mencakar, baik. Tapi begitu mau pegang, ditahan sama Allah. Hai Adam, tahan, nggak boleh. U'tihas shadaqah, bayar dulu maharnya. Nabi Adam diajarkan oleh malaikat Jibril, karena memang itu andalan atau punya wiridan zikiran malaikat Jibril. Yaitu diajarkan apa yang harus saya baca, yaitu sallu ala habibi Muhammadin, selawatlah kepada kekasihku Muhammad. Maka Nabi Adam baca sallallahu ala Muhammad, baru punya istri. Ya, begitu punya istri, udah boleh kan halal nggak? Nah, kita ini produknya, produk solawat. Jadi produk dari berkah solawat. Makanya kenapa kita harus gemar-gemar baca solawat? Ini sedikit pelajaran buat tambah lagi kita. Bayangkan malaikat Jibril itu kedudukannya besar, itu karena bersolawat ribuan tahun. Ya, berselawat kepada Nabi Muhammad karena pengen ketemu. Itu Allah kasih izin ketemu dengan nurnya saja, nur Muhammad, belum wujudnya. Ya, nah ini kita produk, di antara produk salawat. Begitu Nabi Adam diturunkan juga ke bumi lantaran punya salah. Nah, Nabi Adam tingkatannya bukan mukasyafah lagi. Nabi Adam tingkatannya musyahadah.
Jadi harus bisa bedain mukasyafah dengan musyahadah. Kalau mukasyafah tersingkapnya rahasia, tapi kalau musyahadah dia menyaksikan. Musyahadah itu dengan apa? Dengan roh. Kalau mukasyafah dengan hati, qalbu, batin. Nah, iblis cuman sampai situ aja tuh. Sampai mukasyafah. Tapi kalau Nabi Adam sampai musyahadah, bahkan lagi di sorga, Nabi Adam ngelihat arsy, tulisannya Allah, di sampingnya ada nama Nabi Muhammad SAW. Maka begitu ketika Nabi Adam ada di bumi menjalani hukuman dari Allah Ta'ala, Nabi Adam 100 tahun tidak lepas baca Rabbana, apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun. Karena musyahadahnya Nabi Adam ingat. Langsung Nabi Adam nyebut, ya Allah, demi hak nama yang ada di sebelahmu Muhammad, maka ampuni aku ya Allah. Baru diampuni. Ya, salawat lagi kan. Maka ditanya sama Allah, kenapa kau nyebut nama yang ada di sebelah? Kenapa kau nyebut nama Muhammad? Apa jawab Nabi Adam? Ra'aitu ismuhu, ya, aku telah melihat namanya fi nafsik, di dalam namamu, ya, di samping nama Nabi, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Adam, sesuatu yang ada di nama, di samping namamu, pasti itu istimewa, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mohon pada engkau dengan nama yang ada di samping namamu. Maka dari itu, kalau kita mau menuju Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak mungkin nyampe kita ke Rasulullah, ke Allah Ta'ala, kalau nggak lewat Nabi Muhammad. Ya, nggak mungkin nyampe kita ke Allah kalau nggak lewat Nabi Muhammad. Maka di Al-Quran diabadikan, fattabi'uni, ikutin aku. Siapa aku di sini? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepada kamu. Kalau ngikutin Rasulullah, Allah cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum junubakum, bukan hanya cinta, Allah akan ampunin, habisin segala dosa kesalahan kamu. Nah, disinilah, ya, di situ ma'rifatnya iblis, ya, ma'rifatnya jin, ya, cuman sampai dia di mukasyafah. Kalau Nabi Adam ma'rifatnya sampai di musyahadah. Kalau musyahadah itu dengan roh-rohnya. Tapi kalau mukasyafah hanya dengan qalbunya. Nah, kita nih yang hadir, yang ada, jangan tertipu dengan pandangan gaib. Karena kalau tertipu dengan pandangan gaib ada dua. Ada kasyaf dari nariyah, ada kasyaf dari nuriyah. Jangan sampai kita salah orang. Karena iblis ini sakti. Bahkan bukan hanya iblis, manusia sakti. Pernah dengar nggak Basisah? Basisoh. Pernah dengar? Basisoh. Apa Basisah? Basisoh. Barseso. Itu orang sakti. Barseso itu jangankan dia, muridnya aja semua bisa terbang. Jadi bisa 7 lapis terbangnya itu muridnya. Jadi nanti kalau kita lihat orang zikir bisa ngangkat, jangan bilang dulu dia wali. Wah, dia mau wali. Dia lagi zikir ngambang. Itu barsisoh. Murid-muridnya ngambang semua. Termasuk apalagi barsisohnya. Ya, jangan lihat nanti orang lagi zikir terus dia ngambang, wah ini waliullah. Jangan sembarangan.
Karena iblis pun juga bisa. Barsesa aja bisa manusia, apalagi iblis. Iblis lebih sakti. Nah, cuman kekurangannya Barseso dihukum disalib, mau dimatiin sama orang karena buat salah, mau dimatikan sama pemuka tokoh-tokoh yang ada di sana karena berbuat salah. Salahnya saya nggak sebutkan karena nanti panjang. Intinya lagi disalib begini, Barseso, iblis datang. Karena zaman dulu banyak iblis menampakkan diri iblis. Kalau sekarang iblis masuk ke badan kita masing-masing. Kitanya berubah jadi iblis. Iya, kelakuan kita. Tapi dulu menampakkan wujud. Maka begitu Barsesa lagi disalib, mau dihukum mati, datang iblis. Wow, datangnya keren. Enggak pakai dasi, dia pakai gamis. Dia pakai jubah. Dia pakai perlengkapan, segala macam sorban lah dipakai. Itu langsung deketin Barseso. Hai Barseso, kau mau selamat tidak? Kata Barsesa, karena dia memang sudah terpepet mau dihukum mati, saya mau selamat. Kalau gitu setelah saya bebaskan kau sujud padaku, gimana mau? Kata Barseso ini, baik, bebaskan saya. Setelah saya bebas pasti saya sujud. Maka diginin doang sama iblis. Itu terlepas semua ikatannya. Begitu terlepas semua ikatannya, Barseso langsung di saat sujud Barseso memang sudah tugas malaikat maut nyabut nyawanya, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah min. Kenapa dia ahli zikir, rajin zikir, bisa mati nggak ada imannya? Karena Barseso tidak al-madhkur. Dia mengingat tapi tidak, dia berzikir, dia mengingat tapi dia nggak kenal siapa yang dizikirkan. Barseso rajin zikir, bahkan sehari ribuan kali baca Allah, tapi Barseso malas untuk ngaji. Barseso zikir aja kerjaannya ngaji, nggak mau. Sampai tidak mengenal ma'rifatullah, dia nggak kenal Allah, karena yang ngajarin kenal Allah adanya di majelis. Si Barseso ngandelin zikir raja, sampai dia ngajarin murid-muridnya, karena merasa cukup dengan zikirnya. Tertipulah dia, karena dia nggak kenal Allah. Makanya orang rajin sujud banyak, zikir pun banyak, enggak jaminan dia masuk ke dalam sorga, kecuali dia tahu siapa yang disembah. Kalau orang tahu siapa yang disembah, insya Allah selamat. Namanya ma'rifatullah, kenal pada Allah. Sekarang kalau saya tanya yang hadir, sudah kenal pada Allah? Kenal nggak? Kenal nggak sama Allah? Kenal? Tuh, mendingan jujur belum. Cuma kalau bilang kenal, kenapa masih pusing aja? Kalau orang kenal sama Allah, ya pasti dia nggak pusing, nggak puyeng. Nah, makanya kenal belum tentu dekat, dekat sudah pasti kenal. Orang yang dekat pada Allah pasti kenal pada Allah. Dia nggak bingung sama hidupnya, karena memang tadiannya nggak ada, Allah adakan. Kalau yang sekarang masih tantar puyeng, berarti kenal Allahnya juga begitu, belum 100%. Ngapain sih musingin yang memang nggak ada? Dunia ini tempat hukuman Nabi Adam dan anak cucunya. Nabi Adam tuh dihukum di dunia, ya. Jadi hukuman buat Nabi Adam dan anak cucunya adalah ngapain ngambil sesuatu yang ada di tempat dalam penjara? Ya, Pak. Ntar keluarkan nggak dibawa lagi.
Nah, makanya jangan dipusingin. Ya, dunia itu adalah tempat hukuman Nabi Adam dan anak keturunannya. Nah, kita semua keturunan Nabi Adam kan semua. Nah, insya Allah kalau keturunan Nabi Adam kita nggak akan sombong. Kalau kita keturunan Nabi Adam, insya Allah kita nggak akan sombong. Kalau sombong berarti keturunan Ajajil. Begitu aja repot. Udah tahu sekarang kan kalau yang sombong berarti keturunan. Nah, kalau kita nggak mau jadi keturunan Ajajil, jangan sombong. Karena Nabi Adam nggak sombong. Gitu, paham ya? Nah, mulai sekarang perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun seseorang udah ditulis sama Allah tempatnya di neraka, ya, seumpama seseorang ini ditulis sama Allah tempatnya di neraka, itu ada di hadis arba'in tuh, apabila amalan dia seperti amalan ahlil nar, kan gitu, maka tempatnya di neraka. Dia cuma sejengkal jaraknya, dhira, sehasta. Tapi karena dia berbuat amalan ahli surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia udah dicatat tempatnya di neraka, ternyata dapat hidayah, dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu catatan yang bakal masuk neraka dirubah sama Allah masuk ke dalam surga. Karena nggak mungkin orang yang baca sholawat tempatnya di neraka, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang yang gemar, orang yang selalu baca sholawat tempatnya di neraka. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah baca solawat 10 kali bagi orang yang bersolawat kepadaku. Kalau kita jaga ini solawat, dapat aja 1, Allah buka rahmat buat kita. Kita jaga sampai akhir masa kita bersolawat, maka insya Allah 1 rahmat aja itu bisa menjadikan hamba tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang indah, mati yang enak. Kita hanya berpikir bagaimana cara hidup enak, tapi sampai lupa mati yang enak. Nah, orang baca sholawat, ya, biar bagaimana modelnya tetap diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita semua nih, umatnya Rasulullah, orang bisa ngemper di sorga, emperan sorga, itu bukan sebab banyak sujudnya. Orang bisa masuk ke dalam sorga bukan karena ilmunya segudang. Orang bisa masuk sorga bukan karena amalnya banyak, tapi orang dimasukkan ke sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah titipkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai sekarang perbanyak solawatnya, insya Allah akan naik terus. Yang penting jangan banyak keinginan. Keinginan kita hanya selamat dunia wal akhirat, agar anak-anak kita selamat, keturunan kita selamat dunia wal akhirat, istri kita selamat dunia wal akhirat. Itu aja keinginannya. Karena kalau orang banyak banget keinginannya, harus siap banyak cobaan dan ujiannya. Ya, kalau banyak keinginannya harus siap banyak cobaan dan ujiannya. Udah, kita keinginannya kita mendapat ridho Allah, mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dunia wal akhirat. Urusan dunia itu juga bonus Allah kasih. Cuma yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, ya.
Insyaallah mudah-mudahan salawat kita Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.